Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-11, tepatnya di hari Kamis. Tapi perlu kami informasikan bahwa selama KKR Net berlangsung, maka sekolah Sabat 77 akan kami sajikan setelah siap KKR yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat melalui Hope Channel Indonesia. Kita telah tiba di pelajaran hari Kamis, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahaminya dan menuntun iman kami lebih setia bagimu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, pelajaran hari Kamis mengajak kita membaca Ibrani 12 ayat 1-3. Dari Ibrani 12 ayat 1-3, apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini agar kita lakukan. Mari kita lihat kutipannya, bahwa puncak dari penjelasan tentang iman benar-benar datang bersama Yesus dalam Ibrani pasal 12. Paulus memulai surat dengan Yesus yang adalah, yang akan datang, dan yang tidak akan menunda. Kita boleh baca juga Ibrani 10 ayat 37. Dan Paulus menyimpulkannya dengan Yesus yang menyempurnakan iman kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 2. Yesus adalah penulis dan penyempurna iman. Dan ini berarti bahwa Yesus adalah seorang yang membuat iman menjadi mungkin dan adalah teladan yang secara sempurna mewujudkan apa itu hidup beriman. Bersama Yesus, iman telah mencapai ekspresi yang sempurna. Saudaraku, Yesus adalah pendiri, atau Yesus adalah penulis. Dan Yesus adalah pelopor dari iman kita, setidaknya dalam 3 pengertian. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah satu-satunya yang menyelesaikan perlombaan dalam arti sepenuhnya. Yang lain yang dibicarakan di pasal sebelumnya belum mencapai tujuan mereka. Boleh baca Ibrani 11 ayat 39 dan juga 40. Yesus bagaimanapun telah memasuki perhentian Tuhan di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kita bersama dengan orang lain ini akan memerintah bersama Yesus di masa depan. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pewahyu dalam Wahyu 20 ayat 4. Yang kedua, sebenarnya kehidupan Yesus yang sempurna yang memungkinkan orang-orang ini untuk berlomba. Bagaimana dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 5-14. Jika Yesus tidak datang, perlombaan semua orang akan sia-sia. Akhirnya, Yesus adalah alasan kita memiliki iman. Inilah yang ketiga, Yesus adalah alasan kita memiliki iman. Sebagaimana satu dengan Tuhan, Dia mengungkapkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah menyerahkan dalam upayanya untuk menyelamatkan kita. Dan itulah sebabnya kita akan mencapai upah pada akhirnya jika kita tidak menyerah. Yesus berlari dengan kesabaran dan tetap setia, bahkan ketika kita tidak setia. Itu dikatakan dalam 2 Timotius 2:13. Iman kita hanyalah tanggapan atas kesetiaannya. Jadi pada akhirnya Yesus adalah penyempurna iman, karena Ia dengan sempurna memberikan contoh bagaimana perlombaan iman dijalankan. Bagaimanakah Dia berlari? Dia mengesampingkan setiap beban dengan menyerahkan segalanya untuk kita. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Filipi 2 ayat 5-8. Dia tidak pernah berdosa selamanya. Yesus memegang teguh pandangannya pada upah, yang merupakan sukacita yang disediakan di hadapannya, yaitu melihat umat manusia ditebus oleh kasih karunia-Nya. Jadi Dia memiliki kesalahpahaman dan
makian. Dia mengalahkan kehinaan salib. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Saudara dan saudariku, sekarang giliran kita untuk berlari. Meskipun kita tidak pernah dapat mencapai apa yang Yesus lakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita memiliki teladan sempurna di hadapan kita, yaitu Tuhan. Dan dengan iman kepadanya, dan dengan tetap memandangnya seperti orang-orang lain sebelum kita, kita terus maju dalam iman, percaya pada janji-janji Yesus akan memberikan suatu upah yang besar bagi saudara dan juga saya. Saudara dan saudariku, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Kamis. Semoga melalui pelajaran ini memotivasi kita untuk berlari mengejar terang kemuliaan Tuhan sebagaimana Yesus telah lakukan melalui iman yang kita miliki. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang Tuhan berikan di tengah hidup kami melalui napas kehidupan. Saat ini kembali kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Kiranya pelajaran yang telah kami pelajari ini akan membawa hubungan kami lebih setia hanya kepadamu saja. Bapa yang penuh kasih, berkat-Mu selalu menjadi bagian semua para pemirsa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan menetralisir peredaran darahnya, denyut jantungnya untuk memperoleh kesembuhan yang datang dari Tuhan. Apapun jenis penyakitnya, apakah mungkin virus yang menular sekarang ini, Tuhan berikan imun tubuh yang kuat agar semua pemirsa Bakti Channel lepas dari virus corona. Bapa di sorga, bila ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga agar mereka kuat menghadapi duka ini dan mereka tetap berserah hanya kepadamu. Bila ada yang berulang tahun, Tuhan berikan berkat-berkat sebagaimana Tuhan kehendaki sepanjang hidupnya, sempurnakan sukacitanya. Bila ada dalam pergumulan, Tuhanlah kiranya campur tangan sehingga mereka tetap kuat dalam pergumulannya, menjalaninya, serta mendapatkan jalan keluar karena mereka berjalan dengan Yesus. Bila mereka harus ada dalam pergumulan itu, kiranya mereka tetap dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.